Welcome to Historia Biografi. Sri Susuhunan Pakubuwono VI adalah Raja Kasunanan Surakarta yang memerintah sejak 1823 sampai 1830. Ia juga dijuluki sebagai Sinuhun Bangun Tapa karena kegemarannya melakukan tapa brata. Tapa brata adalah menahan hawa nafsu, berpantang, dan sejenisnya. Semasa ia memimpin Kasunanan Surakarta, Pakubuwono VI telah melakukan persekutuan dengan Pangeran Diponegoro. Ia mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro yang memberontak Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda. Berkat aksinya tersebut, ia juga menjadi incaran Belanda. Bagi yang belum mengenal kisahnya, berikut fakta menarik sang raja. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Nama asli dari Sunan Pakubuwono VI adalah Raden Mas Sapardan, putra dari Pakubuwono V. Raden Mas Sapardan lahir pada 26 April 1807. Sebagai putra raja, beliau banyak mendapatkan pendidikan dari dalam istana, serta pendidikannya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, Sunan Pakubuwono juga sering mendapatkan pelatihan berperang, seperti berkuda dan memakai alat perang seperti panah, pedang, dan tombak. Itu dilakukan karena beliau dipersiapkan menjadi pelanjut ayahnya. Setelah ia menginjak usia 16 tahun pada 15 September 1823, Pakubuwono VI naik tahta setelah kematian sang ayah. Mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Pakubuwono VI adalah pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Saat itu Pangeran Diponegoro tengah memberontak terhadap Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1825. Namun karena ia adalah seorang raja yang terikat perjanjian dengan Belanda, Pakubuwono VI berusaha menutupi persekutuan tersebut. Pangeran Diponegoro juga sempat menyusup ke dalam Keraton Surakarta untuk berunding dengan Pakubuwono VI seputar Mangkunegaran dan Madura. Dalam perang melawan Pangeran Diponegoro, Pakubuwono VI menjalankan aksi ganda. Ia berpura-pura memberikan bantuan kepada Belanda dengan mengirim pasukan. Sang raja dilindungi orang yang setia. Setelah Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830, sasaran berikutnya ialah Pakubuwana VI. Kecurigaan Belanda dilatar belakangi oleh penolakan Pakubuwana VI atas penyerahan beberapa wilayah Surakarta kepada Belanda. Belanda berusaha mencari bukti untuk menangkap Pakubuwana VI. Juru tulis keraton yang bernama Mas Pajang Suara, Ayah Ranggawarista, ditangkap untuk dimintai keterangan. Sebagai anggota keluarga Yasadipura yang anti Belanda, Pajang Suara menolak membocorkan hubungan rahasia Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro. Ia akhirnya mati setelah disiksa secara kejam. Konon jasanya ditemukan penduduk di sekitar luar Batang. Sang raja diasingkan di Ambon. Sesudah perang Diponegoro berakhir, pemerintah Belanda kembali menata kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Artinya Belanda tengah menentukan daerah-daerah mana saja yang akan mereka kuasai. Khusus untuk Kesunanan Surakarta dibentuk sebuah badan bernama Komisarisen Terbepaling Dersa Kente Surakarta. Para komisaris yang bertugas untuk menetapkan urusan di Surakarta. Pangeran Diponegoro sendiri berhasil ditangkap oleh Belanda
Belanda pada 28 Maret 1830. Setelah Pangeran Diponegoro, Pakubuwono VI adalah sasaran selanjutnya. Kecurigaan Belanda terhadap Pakubuwono VI didasari dengan penolakan Pakubuwono VI atas penyerahan beberapa wilayah Surakarta kepada Belanda. Belanda berusaha untuk mencari bukti dengan menangkap Mas Pajang Suara, juru tulis keraton. Namun Pajang Suara enggan untuk memberikan informasi terkait hubungan antara Pakubuwono VI dengan Pangeran Diponegoro. Ia pun tewas setelah disiksa secara kejam. Pada 8 Juni 1830, Pakubuwono VI berhasil ditangkap dimancingkan oleh Residen Yogyakarta yang bernama Vannes dan Letnan Kolonel B. Solewijin. Belanda pun mengasingkan Pakubuwono VI ke Ambon pada tanggal 8 Juli 1830. Akhir hayat sang raja yang tragis. Pakubuwono VI meninggal di Ambon pada 2 Juni 1849. Menurut laporan resmi dari Belanda, ia meninggal karena kecelakaan saat sedang pesiar di laut. Pada 1957, jasad Pakubuwono VI dipindahkan dari Ambon ke Astana Imogiri, yaitu kompleks pemakaman keluarga raja keturunan Mataram. Ketika makam digali, ditemukan bukti adanya bolongan di bagian dahi di tengkorak Pakubuwono VI. Menurut analisis Jenderal TNI Pangeran Haryo Jatikusumo, putra Pakubuwana X, lubang tersebut seukuran peluru senapan Baker Rifle. Ditinjau dari letak lubang, Pakubuwana VI jelas bukan mati karena bunuh diri, apalagi kecelakaan saat berpesiar. Raja Surakarta yang anti penjajah ini diperkirakan mati dibunuh dengan cara ditembak pada bagian dahi. Atas jasa-jasanya, Sunan Pakubuwono VI ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan nomor surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 294 tahun 1964 pada tanggal 17 November 1964. Pemberian gelar pahlawan nasional Indonesia ini dilakukan oleh Presiden Soekarno. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.